Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat asli, alhamdulillah jumpa lagi di serial Jejak Sahabat Nabi di Bumi Syam, yang kita sudah membahas beberapa sahabat Nabi ternama. Ada Muawiyah radhiyallahu anhu, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diantaranya. Juga yang terakhir ada Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhum. Yang kali ini juga kita akan bicara atau bincang dengan Ustadz atau Bang Ustadz Amar, kita nyebutnya Bang Amar. Ya, Bang aja. Oh, Bang aja. Kalau Ustadz Bang Amar aneh nih. Baik, masih dalam bincang dengan beliau nih. Kira-kira kita mau bincangin sahabat siapa lagi yang masih, atau sahabat siapa yang punya jejak-jejak kebaikannya di Bumi Syam hari ini, yang kita kenal sedang ramai-ramainya nih Bumi Syam hari ini. Ada Palestina, ada Syam, ada Suriah yang terbaru, ada Suriah yang telah Allah bebaskan dari penguasa yang zalim hari ini, alhamdulillah. Baik, kita sapa aja langsung, ada Bang Amar. Assalamualaikum Bang Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Alhamdulillah ya Bang Amar, sehat nih. Alhamdulillah, baru banget pulang Dari Jordan kemarin. Oh, dari Jordan. Beliau mainnya udah nggak dalam negeri kayaknya, udah luar negeri. Baik Bang Amar, kita masih ngobrolin tentang siapa saja sahabat-sahabat Nabi yang punya jejak kebaikan di Bumi Syam. Kali ini kita mau ngobrolin siapa? Nah, ini yang menarik, yang makamnya juga saya temui di dinding Baitul Maqdis, di dinding kota tua Baitul Maqdis. Nempel. Siapa itu? Sayyidina Ubadah ibn Aus radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah ibn Samit radhiyallahu. Itu juga dia. Sahabat yang apa? Tanda kutip menarik sebenarnya. Gitu ya. Karena begini, di barisnya itu atau di batu nisannya itu ada tulisan dia adalah qadhi pertama dalam Islam. Qadhi pertama dalam Islam. Yep. Bukan dalam Palestina, tapi dalam Islam. Tapi di nisan itu dalam Islam. Ini yang menarik, kemarin saya juga tanya dan konfirmasi ke beberapa kitab, ternyata ini berhubungan dengan sistem pemerintahan di masa Umar pada saat itu. Beliau dari zaman Umar berarti. Beliau yang mengangkat memang Umar, dan menariknya ini ada satu hadis yang menjadi bukan dalil ya, tapi lebih tepatnya jadi diskusi menarik tentang bolehnya mengkritik penguasa di depan umum. Oh, yang hari ini diperbincangkan terus ya. Tapi nggak ke sana nanti ya, Nggak ke sana. Kita mau ngobrol di sahabat aja deh. Ngobrol orang-orang yang nggak jelas juga nggak enak juga. Nah, kalau dilihat tadi Ubadah bin Samit ini bisa kita katakan beliau sahabat yang belum banyak diketahui orang kali ya, secara umum ya. Mungkin namanya tidak sesanter Abu Bakar dan lain sebagainya tuh. Underrated memang. Underrated lah kalau anak sekarang bilang tuh. Nah, kita akan spesifik mungkin bahas beliau siapa, kemudian nanti kemana, dan sampai di Palestina atau di Bumi Syam beliau punya jejak seperti apa sih gitu. Silakan Bang Amar. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sosok Ubadah bin Samit ini adalah orang Ansor dari kabilah Khazraj. Orang Ansor ya. Orang Ansor, artinya. Tapi uniknya adalah beliau ini satu di antara 5 penulis wahyu, artinya orang Ansor yang bisa menulis. Oh iya, punya keahlian penulis. Punya keahlian. Otomatis karena dia bisa baca dan tulis, persentuhan dia dengan orang Nasrani, persentuhan dia dengan orang-orang Yahudi lebih intens daripada para sahabat yang lain. Betul. Dan tampaknya ini juga yang mengakibatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih dia sebagai qadhi. Dengan alasan ini salah satu yang mungkin. Alasannya itu dia bisa menulis, karena kan pada saat itu bayangkan, menurut riwayat Al-Baladhuri misalnya, pada saat Rasulullah SAW itu berdakwah di periode Mekah, itu yang bisa baca tulis di kalangan sahabat yang sudah masuk Islam cuma 17 orang. 17 orang di kalangan sahabat, tapi secara umum. Nah, apalagi kota Madinah. Yang pada saat itu kan kota Madinah adalah kota tani, kota agraris gitu ya. Ya, bercocok tanam, keahliannya. Bukan dagang, bukan kota yang memang punya kebutuhan untuk bersentuhan dengan peradaban besar. Meskipun di sana ada orang Yahudi, tapi kan bukan pusat peradabannya. Oh iya juga ya. Tapi beliau sudah punya keahlian itu. Makanya beliau bersama dengan Ubay bin Ka'ab, bersama dengan Abu Darda, bersama dengan Zaid bin Sabit, lalu juga bersama dengan para sahabat yang lain, Abu Ayyub Al-Ansari misalnya, beliau adalah satu dari 5 orang Ansor yang menjadi penulis wahyu. Berarti orang Ansor nih, teman-teman, beliau ini orang Ansor, sukunya Khazraj. Betul.
menjadi orang yang kalau nggak salah beliau ikut baiat Aqabah juga ya. Betul. Seluruh peristiwa dalam Sirah Nabawiyah di periode Madaniyah dia ikut. Ajib. Sampai segitunya kita nggak tahu. Ya Allah. Itu dia. Ikut baiat Aqabah, ikut Badar juga. Semuanya ikut. Semua ya. Semuanya ikut. Masya Allah. Beliau tumbuh di Madinah, langsung menyaksikan banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah yang artinya cocok dong kalau dia jadi qadhi. Sangat cocok. Gitu kali ya. Tapi kan ada juga sahabat yang biografinya sepanjang beliau tapi tidak jadi qadhi. Alasannya apa tuh? Alasannya apa ini nanti kita cari pelan-pelan. Boleh. Apa tuh diantaranya? Ini kuncinya akan kita lihat pada saat biografi beliau di periode Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika saat itu ada futuhat wilayah Syam yang dimulai dari wilayah Jordan bagian selatan, wilayah Balqa gitu ya. Balqa itu tetangganya Amman ya, tetangganya ibu kota Yordan. Naik ke atas, terus kemudian ada futuhat Homs atau Hims, ada futuhat. Nah, di atas Homs itu ada satu kota namanya Hama. Dimulai dari kota Hama inilah Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu dipilih oleh Umar bin Khattab untuk menjadi komandan. Kalau kota Hama menariknya ya, Hama itu adalah satu kota yang sistem tata airnya itu menarik. Jadi kalau kita lihat ciri khasnya gitu ya, di mana-mana tuh akan ada kincir air raksasa itu di Hama. Sampai hari ini. Dan tapi karena perang kemarin ya untuk menumbangkan pemimpin zalim, kincir air yang rusak kali ya. Ya, tadinya ada sekitar 30, sekarang tuh tinggal 1 yang paling besar. Oh gitu. Di Hama, ya. Dan itu masih berfungsi. Dampak perang kayak ya. Dampak perang. Kemudian dari Hama itu kalau kita belok ke arah barat, nah itu ada 2 kota yang saat ini pernah menjadi pangkalan senjata atau depot senjata dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Bashar al-Assad, yaitu kota Tartus dan kota Latakia atau Lazakiyah. Kalau dalam kitab-kitab tarikh kita baca namanya Lazakiyah. Ya kalau bahasa Latin Latakia. Kalau Arabnya Lazakiyah. Lazakiyah. Dan kalau orang Suriah bilangnya Latakiyah. Karena Lahjah. Nah, gitu ya. Dan itu menarik ya, karena apa? Pada saat yang sama ketika Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu itu membebaskan bandar atau pelabuhan besar Latakia itu, ke arah selatan itu ada pelabuhan besar juga yang dibebaskan seakan-akan sebagai sebuah pilar gitu ya, oleh Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang hari ini namanya Tel Aviv, kalau dulu namanya Caesarea dan Akko. Sekarang hari ini di bawah Zionis ya? Di bawah Zionis hari ini. Jadi sebagai apa tadi? Pelabuhan besar pilar. Ibarat antara pelabuhan Banten gitu loh dengan pelabuhan Cirebon yang dulu itu mengapit kawasan Batavia. Ibarat seperti itu. Nah, kalau hari ini sih Latakia itu menjadi daerah wisata yang ya inilah ya, wisata yang liberal lah, kita bayangkan seperti Bali lah gitu ya bahasanya. Artinya bisa buka-bukaan juga di sana. Di sana meskipun nggak seperti di Eropa ya. Akan tetapi memang tempat itu dari dulu itu menjadi pelabuhan besar, dan arti penting dari pembebasan kawasan itu adalah memutus hubungan laut antara Syam dengan Romawi. Iya. Namanya sampai kapanpun laut itu sebagai salah satu pelabuhan tuh pintu masuknya banyak hal ya. Iya pasti. Ya senjata, ya logistik, ya prajurit, yang manusianya dan lain sebagainya ya. Itu ditutup tuh. Ditutup. Di zaman Umar udah ditutup berarti. Di zaman Umar ditutup, dikunci sehingga Syam diamankan. Gitu loh. Keren ya, Masya Allah. Keren, itu dia. Nah, setelah pembebasan Latakia itulah, kemudian beliau menetap di sana beberapa lama, tapi nggak lama-lama karena saat itu terjadilah futuhat Baitul Maqdis. Masya Allah. Nah, selepas futuhat Baitul Maqdis inilah ini yang menarik nih. Umar itu kan mengangkat sosok-sosok pemimpin yang hebat. Akan tetapi rata-rata orang kalau mengangkat kisah ini itu fokus kepada sosok pemimpin administratif. Gitu loh. Tapi tidak mengangkat persoalan siapa yang menjadi qadhi atau siapa yang menjadi juru agama di wilayah itu. Di podcast sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang ngajar di situ adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tapi ternyata yang menjadi qadhi, pemimpin hukumnya adalah Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Insyaallah. Qadhi itu teman-teman setara kayak hakim agung kalau hari ini mungkin, tapi urusannya agama, tapi kan saat itu tidak sekuler. Betul, nggak membeda-bedakan. Betul sih, betul ya kan? Hari ini kan karena ya tahu sendiri lah ya. Tapi artinya
beliau pasti punya kapasitas yang bukan main-main ya. Ini ditunjuk oleh Khalifah Umar sebagai qadhi loh. Qadhi itu tinggi sekali loh. Betul. Qadhi, dan ada digambarkan saat itu beberapa perselisihan gitu loh dengan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur wilayah Syam, atau yang saat itu kan kedudukan Muawiyah itu adanya di kawasan Palestina dan Ramallah gitu ya. Ramallah. Yang saat ini menjadi ibu kota otoritas Palestina. Kan gitu. Hari ini. Ya, Ramallah ya. Apa perselisihannya? Itu diantaranya Ubadah bin As-Samit itu biasa masuk ke pasar-pasar dan mengawasi pembagian ghanimah. Karena ada satu cerita, ini hadis yang terpisah, akan tetapi seakan-akan mengisyaratkan peristiwanya ini berjalan beriringan. Ya kan? Hadis yang terpisah. Hadis yang pertama, gitu ya. Kalau teman-teman baca di kitab-kitab hadis ya, terutama di Sunan Abu Daud itu ada. Muawiyah bin Abu Sufyan itu ceritanya di satu hari Jumat khutbah dia. Aku akan intinya gini, menjual harta rampasan perang ini, baru kemudian nanti dibagi-bagi, dan sisanya harta rampasan perang itu akan menjadi milikku. Saat itu nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang protes. Jumat kedua begitu lagi, nggak ada yang protes. Jumat ketiga dia ngomong begitu lagi, baru ada yang protes. Orang-orang panik. Dibunuh nih nanti nih, dibunuh atau minimal ditangkap nih orang. Sama Muawiyah. Ternyata selesai sholat Jumat, orang-orang bingung kemana orang tadi, karena dipanggil sama Muawiyah. Ternyata ketika orang-orang datang ke rumahnya Muawiyah bin Abu Sufyan, orang tadi lagi duduk di kasurnya Muawiyah, dan Muawiyah itu duduk juga di sebelahnya, nunduk dengerin dia. Ajib. Ternyata dia adalah, nah, seakan-akan dia adalah Ubadah bin As-Samit, karena ada di hadis yang lain Ubadah bin As-Samit mengatakan hal yang sama tapi tidak dalam peristiwa ini. Seakan-akan itu Ubadah bin As-Samit, tapi rupanya ini memicu masalah baru. Karena ada cerita lagi bahwa Ubadah bin As-Samit tiba-tiba pulang ke Madinah. Kaget Umar, ente bukannya lagi ditugasin jadi qadhi kok pulang? Kayak PNS sama kan, ke PNS belum selesai masa tugasnya nggak boleh jalan-jalan. Betul. Sama Umar menetapkan sekeras itu. Iya. Aku nggak mau lagi bersama dengan Muawiyah. Aku nggak mau lagi menjabat bersama dengan Muawiyah. Kenapa alasannya? Nggak disebutkan, itu dia masalahnya. Dalam hadis itu nggak ada masalahnya kenapa, dan biasanya memang kalau nggak disebutkan masalahnya, ini ada masalah pribadi biasanya. Lebih ke tendensius pribadi kali ya. Biasanya begitu. Kan banyak ya ada sahabat yang berselisih gitu kan ya, tapi dalam hadis itu nggak disebutkan alasannya apa. Kalau kata para ulama ahli tarikh, kalau nggak disebutkan, biasanya ini masalahnya pribadi. Atau gitu ya. Atau mungkin saat itu Ubadah bin As-Samit memang tidak mengungkapkannya di muka publik. Nggak dijelasin ya. Nggak dijelasin. Pokoknya itu hanya masalah pribadinya dengan Muawiyah, dan hanya mau menjelaskan kepada Umar, karena yang mengangkat dia adalah Umar. Tapi saat itu Umar bilang, kamu jangan pergi dari tanah itu, karena apa? Tidak akan beruntung tanah yang gak ada kamunya. Masya Allah. Ubadah bin Samit nih mungkin ya, menurut aneh nih ya, kayaknya sama kecintaannya Umar kepada beliau kayak kecintaannya ke Abu Ubaidah kali ya. Sama mirip ya? Mirip. Hanya bedanya kalau ke Abu Ubaidah dalam persoalan strategi, kalau Ubadah bin As-Samit dalam persoalan menjadi qadhi, keilmuan. Meskipun tentu ya lebih utama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah secara tabaqat ya. Betul, secara keutamaan para sahabat beliau lebih utama. Tapi maksud aneh sampai sebegitunya gitu. Pujian Umar kan bukan orang sembarangan ya. Iya. Bukan orang gampangan lah istilah kitanya. Gampang-gampang mengumbar janji, gampang mengumbar pujian, kan nggak begitu kan Umar ya. Yang kita tahu baca tentang profil beliau lah ya. Tapi sampai Ubadah bin Samit dibegitukan itu artinya ya bukan sembarangan dong ya. Sembarangan. Apalagi Umar itu ngangkat qadhi nggak pernah orang sembarangan juga gitu loh. Iya juga sih itu ya. Artinya dari awal memang ini orang pilihan. Ini orang pilihan yang Umar nggak mau satu daerah yang diberkahi itu dipimpin oleh orang bukan pilihan dia yang keren-keren itu ya. Akhirnya balik lagi ke Baitul Maqdis, dia tetap menjadi qadhi selama beberapa lama sampai di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Datang juga kepada Utsman, aku nggak mau di bawahnya dia nih. Gitu loh. Tapi tetap aja sama Utsman, balik lagi aja. Akhirnya tetap wafatnya di Baitul Maqdis. Sampai wafat beliau di sana ya. Sampai antum tadi cerita ya. Nah, itu dia, makamnya betul-betul menempel dengan tembok kota tua Baitul Maqdis. Sampai artinya di sisa umurnya beliau yang Abu Ubadah bin Samit ini meninggalnya di daerah Syam lah. Daerah Syam. Tapi apa nih Bang Ahmar nih yang
sangat menonjol selain tadi mungkin perselisihan antara Muawiyah dengan Ubadah bin Samit ya. Apa injazat atau gebrakan kali kalau anak sekarang bilang gebrakan apa, kalau mungkin hari ini kan gubernur tertentu gebrakannya ini gitu. Kalau zaman beliau jadi qadhi ya, lebih tinggi, notabene lebih tinggi dari gubernur ya. Betul. Gebrakannya apa zaman itu beliau itu? Kalau kita melihat hadis-hadisnya beliau, itu ada 2 tema. Tema pertama fikih sholat. Fikih sholat. Oh. Tema kedua riba. Oke. Nah, ini menarik nih. Hadis-hadis dengan tema fikih sholat itu diantaranya beliau inilah yang meriwayatkan hadis mengenai wajibnya surat Al-Fatihah ketika sholat. Oh iya betul. Lewat beliau itu. Itu saya mikir, ini kok hadis ini mesti lewat beliau gitu. Kan ada jalan-jalan yang lain. Oh ternyata salah satu dugaan saya adalah memang beliau ini selain juga menjadi qadhi, tentu kan mengajarkan dan sholat atau ibadah-ibadah yang menjadi rukun rukun Islam ya. Itu kan menjadi salah satu persyaratan seseorang diterima kesaksiannya. Iya dong. Kan begitu. Nah berarti beliau ini membuat masyarakat Baitul Maqdis terutama pada saat itu yang di sekeliling beliau itu kan masyarakat Syam pada saat itu naik derajatnya bukan hanya sebagai muslim, tapi muslim yang bisa diterima kesaksiannya. Karena jabatannya sebagai qadhi, itu masalahnya. Iya, Masya Allah. Itu gebrakannya. Itu gebrakan yang pertama. Artinya naikin level manusianya tuh. Betul. Dengan keputusan yang beliau ambil. Betul. Nah, gebrakan yang kedua ini pada persoalan riba. Kita tahu pemerintahan Romawi atau orang-orang Yahudi yang juga ada pada saat itu di Baitul Maqdis, di sekeliling Baitul Maqdis di kota namanya Ariha dan Al-Khalil. Kan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengusir orang-orang Yahudi dari Khaybar, kan memberikan wakaf. Wakaf di Syam, di sekitar Baitul Maqdis itu ada. Suratnya masih ada sampai hari ini. Itu memang oleh Nabi dijadikan wakaf. Suratnya antum lihat di sana ketika di sana? Enggak, kita enggak masuk ke museumnya, akan tetapi saya pernah diperlihatkan salinannya oleh Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi. Oh, salinannya ada. Di sana, tapi aslinya masih di sana ya? Masih di sana, ada juga di museum Masjid Nabawi juga ada. Salinan wakaf. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menaklukkan kota Khaybar, memindahkan orang-orang Yahudi ke kota Ariha. Oke. Nah itu ya, dipindahkan ke sana itu sebagai wakaf, udah nggak boleh diganggu sama orang Islam, di sana aja. Itu ada, tapi ini nanti bahasannya panjang lagi. Hanya orang Romawi dan orang Persia dan orang-orang Yahudi itu ada satu tipikal bisnisnya, apa itu? Riba. Terus makanya hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Al-Samit ketika beliau menjadi qadhi adalah jangan cicil emas, jangan jualan emas dengan emas, tapi yang harganya pokoknya gitu deh. Prinsip-prinsip praktek riba itu dihapus sama dia, gitu loh. Dan bayangkan beliau menjadi qadhi, ini kan jajaran qadhi pertama di tanah Syam gitu ya. Dan bahkan dalam tubuh kaum muslimin di luar Jazirah Arab. Karena kan kalau di masa Jazirah Arab, kalau di Arab itu kan rata-rata Rasulullah yang mengangkat. Akan tetapi kalau di luar Jazirah Arab, di Mesir, di Syam, ya di Persia, itu kan rata-rata yang mengangkat Khalifah Umar. Dan saat itu sistem riba inilah yang menjadi sumber dari kezoliman masyarakat di luar Islam. Menguat kala itu ya. Menguat kala itu. Dan Ubadah bin Al-Samit memerangi itu. Padahal kan banyak banget nih yang bisa diperangi yang lain gitu loh. Kalau bahasa kita itu nggak urgen kan begitu bahasanya. Tapi kenapa Ubadah bin Al-Samit itu keras memerangi itu? Karena memang tatanan masyarakat atau tatanan perekonomian jahiliyah yang saat itu diwakili oleh tatanan perekonomian Romawi memang dari riba asalnya, dan itulah yang menyebabkan munculnya rentenir apa segala macam, sehingga jurang antara kaya dengan miskin terlalu semakin jauh. lebar. Mungkin itu kalau tadabur aneh, maksudnya Anda lihat kenapa beliau punya dua gebrakan nih. Gebrakan yang tadi yang tersebut, sholat sehingga persaksian dia diterima, kemudian gebrakan riba. Kayaknya ini muamalah hablum minallah dikuatkan gitu ya. Hablum minannasnya dibenerin. Karena riba itu merusak itu ya, sistem yang tidak baik lah dia. Artinya Ubadah bin Samit ini gebrakan terkerennya itu dua hal ini yang sampai hari ini kita rasakan lah ya. Betul. Hadis-hadis tentang riba, praktek-prakteknya, hadis tentang sholat gitu ya. Nah, kemudian Bang Ahmad, dari sosok Ubadah bin Samit ini yang tadi kita sebut mungkin underrated lah ya. Sebagian orang tidak terlalu familiar ya. Apa kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil dari sosok beliau ini buat kita lah kekinian tentang apanya nih? Kalau kebaikannya banyak sekali ya. Tentang apanya yang kalau dari sudut pandang antum nih cocok nih buat
antum terapin atau kita terapin hari ini dari sosok beliau ini, inspirasinya ini gitu. Jelas biografi militer atau biografi jihadnya beliau yang tidak pernah ketinggalan itu. Nggak pernah ketinggalan. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Ini orang satu dari 4 orang yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini setara dengan 1000 orang. Wahidun ka'alf ya. Nah, ngapain beliau ini ketika saat itu lagi Futuhat Mesir, Amr bin As radhiyallahu anhu yang menjadi panglima pembebasan Mesir, itu kesulitan ceritanya. Ya kan, ketika pembebasan Alexandria, pembebasan Kairo, Kairo, terus pembebasan daerah Asyut dan lain-lain sebagainya, itu banyak yang syahid. Sampai kalau kita ke Mesir saat itu kan pasti orang ada semacam cerita masyhur gitu ya, qila wa qala, sahabat Nabi yang dimakamkan di Mesir 7.000 orang. Tapi itu qila wa qala gitu kan, karena nggak ada data jelas di mana makamnya dan lain-lain sebagainya. Salah satunya adalah karena futuhat yang dilakukan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, dan saat itu Amru mengirimkan surat kepada Umar, tolong dong kasih aku bantuan. Ya kan, Umar akhirnya mengirim beberapa ribu orang, ada di sana Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dan itulah titik awal Ubadah bin As-Samit pindah dakwahnya ke Mesir saat itu, tapi ke Mesir dulu baru ke Syam. Gitu kan. Tapi ini tergantung, kalau di riwayat Ibnu Katsir misalnya, tinggal kita bandingkan aja sebenarnya duluan mana nih antara Futuhat Syam dengan Futuhat Mesir. Karena kan ini beliau punya jejak juga di situ. Jejak di situ, dan kalau digambarkan setara dengan 1000 orang, ini berarti kayak apa orang? Kita nggak bicara dalam hal kekuatan fisik ya. Jelas kalau dalam hal kekuatan fisik ada sahabat-sahabat yang menonjol di sana. Ada Umar menonjol dalam kekuatan fisik. Tapi dalam hal strategi, dalam hal ketaatan orang kepada dia, ilmunya dan lain-lain sebagainya, ini setara dengan 1000 orang. 1:1000 ya. 1:1000. Itu kalau istilah-istilah bahasa Arab itu wahidun ka'alf. Nah, dia satu tapi kayak 1000 orang. 1000 orang harus mewujudkan 1000 orang lu baru bisa diisi ke dia. Nah itu, nanti 1000 orang melakukan sesuatu bareng-bareng, jadi kayak dia. Baru kayak dia. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang menarik adalah jihad beliau bersama dengan istrinya, yang justru lebih terkenal istrinya nih daripada sosok Ubadah bin As-Samit. Iya. Kenapa? Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha. Kok bisa suatu ketika Ummu Haram itu belum sama Ubadah bin As-Samit waktu itu, yang dia izin mau ke ini naik apa jihad lewat laut ya. Kan Nabi tidur di rumahnya gitu kan. Tidur di rumahnya, terus tiba-tiba bangun ketawa, ditanya kenapa ya Rasul? Aku melihat ada kaum umatku yang berperang di laut, kemudian mereka tuh laksana raja-raja. Ummu Haram bilang, ya Rasul, aku mau dong jadi bagian dari orang itu, jadi bagian dari kaum itu. Singkat cerita, setelah itu terjadilah pertempuran Uhud, suami pertamanya syahid. Nah kemudian dinikahi oleh Ubadah bin As-Samit. Rupanya tampaknya ini yang menarik nih buat bekal teman-teman juga kalau nikah. Ubadah bin As-Samit mungkin nggak tahu kalau Ummu Haram pernah didoakan, diijazahkan oleh Nabi untuk yang dikatakan bahwa engkau akan masuk ke dalam orang-orang itu. Engkau akan masuk ke dalam orang yang apa istilahnya pasukan laut, apa istilahnya? Istilah gimana maksudnya? Istilah militernya apa? Istilah militernya pasukan laut itu. Itu lupa sih. Apa? Amirul Bahr yang menjadi kata admiral itu kan, atau gimana itu. Nah, tapi pokoknya begini. Intinya berarti Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu pada saat itu menerima cita-cita istrinya. Artinya juga seorang suami jangan ngalang-ngalangin cita-cita istrinya gitu loh. Seandainya Ubadah egois gitu, nah, gitu. Nanti ngeluarin hadis-hadis tentang taat suami lagi ya. Nah, itu dia. Ngapain juga gitu kan. Dan menariknya biografi jihad Ubadah bin As-Samit itu sering banget emang di laut. Dari penaklukan daerah Latakia itu kan laut. Terus penaklukan Mesir itu kan lewat Alexandria ke selatan. Laut juga itu. Ya kan? Saya nggak mendapatkan riwayat apakah beliau ini ikut dalam penaklukan wilayah Caesarea di Tel Aviv hari ini. Tapi yang jelas di laut juga. Nah, puncaknya adalah pada saat pasukan Muslim selesai membebaskan kawasan Siprus, terus pulang, ternyata Ummu Haram syahid. Syahidnya kenapa? Jatuhlah dia dari keledai tunggangannya, dan digambarkan katanya keledainya itu menginjak Ummu Haram. Dan disitulah Ummu Haram syahidah sebagai satu perempuan mulia yang mendapatkan keberkahan doa Rasulullah SAW. Dan namanya berperang di laut, kalau syahid wajib bagi mereka surga. Masya Allah. Gitu loh. Artinya Ummu Haram itu
ketika Ubadah bin As-Samit menikahi Ummu Haram, dia bersiap-siap dong menikahi dengan perempuan yang distempel jadi ahli surga. Karena apa? Rasul sendiri yang bilang kau akan masuk ke dalam situ. Ya salam. Masya Allah, dua sahabat yang fenomenal, juga dua sahabat yang sangat inspiratif lah. Dari sisi dia sebagai suami, dari sisi dia sebagai perjuang, qadhi, penulis wahyu. Sebenarnya terlalu banyak inspirasi ya banyak dari banget, sosok banyak banget. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ini, termasuk ketika beliau dibilang wahidun kalf. Nah, itu dia. Kayak ya bayangin aja lah teman-teman, speknya tuh kayak apa, 1:1000. Gimana kualitasnya, gimana keahliannya, yang hari ini satu orang harus 1000 orang gantiin dia gitu. Kira-kira kalau beliau meninggal, ya harus 1000 orang yang bisa ngambil posisi itu. Masya Allah. Terima kasih Bang Amar nih, udah lagi-lagi memberikan kita insight, membahas sahabat-sahabat yang mungkin kurang familiar di telinga kita karena kebodohan kita gitu, karena kelalaian kita sendiri. Dan semoga ini jadi apa ya istilahnya, awal buat kita mengenal lagi para sahabat kita, khususnya mereka yang punya jejak-jejak kebaikan di bumi Syam yang Allah berkahi ini, yang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan, bahkan beberapa tahun yang lalu sih sangat bergejolak gitu ya. Dan memang ya kalau bahas akhir zaman ya Syam tempatnya, Syam tempat bertempurnya akhir zaman nanti insya Allah. Terima kasih Bang Amar. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, ngobrolin orang soleh lagi. Karena ngobrolin orang-orang zalim males ya. Mendingan ngobrolin orang-orang soleh aja. Terima kasih teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya Abdul Khair undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.